Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan materi kali ini. Aku akan membahas materi mengenai passive voice. Kita masuk ke materi. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu agar channel ini bisa memberi kalian materi-materi seperti ini untuk selanjutnya. Dan kemudian jangan lupa untuk like video ini. Dan sebelum kita masuk ke materi passive voice, aku wajibin kalian dulu untuk mengetahui mengenai tenses. Kalau kalian belum mengerti mengenai masalah tenses dan juga rumus-rumusnya, nanti akan kewalahan untuk menerima ataupun mengerti tentang materi passive voice ini. Jadi bagi kalian yang belum mengerti masalah tenses ataupun belum menghafal ke-16 rumus tenses, aku saranin untuk nonton video mengenai tenses, cara cepat menghafal 16 rumus tenses terlebih dahulu. Jadi kalian bisa pause dulu video ini, kemudian baru kembali ke video ini apabila sudah menonton ataupun menguasai tentang ke-16 rumus tenses. Kalian udah tahu dong kalau misalnya passive voice itu merupakan kalimat yang mana subjek dan objeknya itu peletakannya dibalik, di mana objeknya menjadi subjek ke depan dan subjeknya menjadi objek ke belakang. Nah, ada sedikit perubahan dalam tenses. Sebenarnya bukan perubahan tenses sih, tapi mengenai masalah perubahan kata kerja maupun to be dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, kita lihat ya. Pertama, ciri-ciri dari kalimat pasif, dia biasanya sering menggunakan kata by atau oleh. Dan kemudian yang kedua, kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif pasti selalu bentuk ketiga. Entah dia itu berbentuk present atau dia berbentuk continuous. Nah, kita tahu kan kalau misalnya kalimat yang bentuknya present atau simple present, dia pasti akan menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Nah, untuk kalimat yang continuous pasti dia menggunakan verb ing sebagai yang menandakan kalau dia sedang berlangsung. Tetapi untuk kalimat pasif, khusus untuk kalimat pasif, semua kata kerjanya itu diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Jadi walaupun kata kerjanya itu bentuk verb 3, dia masih dikategorikan tenses continuous. Nah, kita lihat nanti perbedaannya kayak gimana. Pertama, kita akan melihat rumus-rumus kunci dari merubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Nah, contohnya, kalau untuk kalimat yang bertensiskan simple, kita tahu kan kalau misalnya kalimat simple, dia pasti selalu menggunakan verb 1. Nah, ini untuk yang simple present, simple future, dan juga simple past future. Ingat, kalimat yang simple, dia pasti selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one, kecuali untuk simple past. Simple past menggunakan verb 2. Jadi kalau untuk simple past, di bagian sini kalian ganti aja dengan verb 2. Perubahannya untuk kalimat pasif, apabila kalian menemukan verb one, itu berubah menjadi to be plus verb 3. Nah, to be-nya ini tergantung konteks tensesnya apa. Kalau misalnya to be-nya dalam konteks tenses yang present, berarti di sini pakai am, is, atau are. Kemudian diikuti dengan verb 3. Kalau misalnya tensesnya past, dia pasti di sini menggunakan was atau were ditambah dengan verb 3. Kemudian untuk yang continuous, ingat kalau continuous kan kemarin pasti rumusnya to be plus verb ing. Nah, untuk perubahan ke kalimat pasif, dia menjadi to be plus being plus verb 3. Nah, kenapa seperti ini? Aku jelasin, karena dia continuous, dia pasti pakai verb ing kan. Nah, untuk kalimat pasif kan dia selalu menggunakan verb 3. Nah, untuk menandakan kalau dia continuous atau yang sedang berlangsung, maka kita ganti dengan kata being atau kita berikan being di sini. Jadi, imbuhan ataupun ciri khas ing-ingnya itu masih melekat. Jadi rumus yang awalnya to be plus verb ing, karena kita ubah verb ingnya menjadi verb 3, maka dia akan menjadi to be plus being plus verb 3. Kemudian yang ketiga dalam konteks perfect. Kalian masih ingat? Ya, rumusnya itu pasti 3H plus verb 3. Kalian masih ingat dong 3H itu yang kayak gimana? Yap, 3H berarti kalau misalnya dalam konteks present kita pakai has atau have. Tergantung kalau di orang ketiga tunggal berarti dia pakai has. Kalau misalnya subjeknya jamak ataupun pakai I, kita pakai have. Kemudian dalam konteks past kita menggunakan have. Nah, bagaimana sih perubahannya? Di sini kan udah pakai verb 3 kan? Berarti dalam konteks pasif itu rumusnya menjadi 3H plus been plus verb 3.
Kemudian dalam konteks perfect continuous. Masih ingat perfect continuous? Perfect continuous adalah 3H plus been plus verb ing. Sama aja sama yang continuous, karena di sini pakai verb ing, maka perubahan ke kalimat pasif menjadi 3H plus been plus being yang menandakan dia continuous plus verb 3. Karena kata kerja verb ing-nya di sini kita ubah menjadi verb 3. Sebenarnya rumus kuncinya itu cuma ada di 4 rumus kunci ini. Jadi untuk perubahan rumus selanjutnya, dalam rumus tensesnya kalian bisa lebih gampang kalau mengetahui rumus kunci ini. Dan untuk penggunaan to be sendiri, kalian tahu kan kalau misalnya kalian ketemu dengan future tenses, ciri-cirinya pasti menggunakan will. Nah ingat, kalau dalam konteks future tenses yang sudah menggunakan will, kita kan udah nggak pakai to be. Nah kalau misalnya kita nggak pakai to be, yang digunakan itu adalah be. Sama halnya juga dengan past future. Past future kan menggunakan would. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan would, berarti tidak ada yang namanya to be. Berarti yang kita gunakan hanya be. Berarti kalau misalnya di sini dalam konteks simple future yang rumusnya subject plus will plus verb 1, berarti di sini perubahannya subject plus will plus be plus verb 3. Nah, sekarang kita lihat perubahan rumus-rumus tensesnya ya. Sekarang kita akan mengubah rumus tenses dari kalimat yang aktif menjadi kalimat yang pasif. Kita mulai dari tenses yang present. Kalian masih ingat dong, S, C, P, PC. Ingat S itu simple, C itu continuous, P itu perfect, dan PC itu perfect continuous. Kita mulai dari yang simple present. Simple present kan rumusnya subject plus verb 1. Ingat kalau subject plus verb 1 berarti perubahannya menjadi kalimat pasif. Yap, kita tambah to be dan kata kerjanya berubah menjadi verb 3. Berarti rumusnya subject plus to be plus verb 3. Karena dia konteksnya present, to be-nya pasti is, atau are. Nah, sekarang untuk present continuous, kalian masih ingat dong rumus present continuous? Yap, subject plus to be plus verb ing. Nah, perubahannya ke kalimat pasif, verb ing-nya diubah menjadi verb 3. Dan untuk menandakan dia verb ing, kita tambah dengan being. Jadi rumusnya subject plus to be plus being plus verb 3. Seperti ini. Kemudian untuk yang present perfect, masih ingat rumusnya subject plus 3H plus verb 3. Nah, aku tunjukin sekali lagi, 3H itu adalah present berarti dia pakai has atau have, dan past dia pakai have. Jadi perubahannya karena dia di sini sudah menggunakan verb 3, maka sisa kita tambahkan being. Jadi rumusnya subject plus 3H plus been plus verb 3. Kemudian untuk yang present perfect, masih ingat rumusnya subject plus 3H plus been plus verb ing. Karena dia di sini pakai verb ing, maka dia harus berubah menjadi verb 3, maka kita tambah dengan being. Berarti rumusnya menjadi subject plus 3H plus been plus being plus verb 3. Ingat, walaupun rumusnya berubah menjadi seperti ini, nama tensesnya itu masih tetap. Jadi walaupun dia rumusnya di sini subject plus to be plus verb 3, walaupun dia di sini menggunakan verb 3, ini masih tetap simple present. Dan begitu juga yang ini, yang kedua, walaupun di sini dia menggunakan verb 3, subject plus to be plus being plus verb 3, dia di sini tensesnya tetap present continuous. Kan yang kemarin kita tahu kalau misalnya di penjelasan tenses kemarin yang menggunakan verb 3 itu hanya untuk yang perfect kan, tapi khusus untuk yang passive voice yang perubahan tensesnya berubah menjadi seperti ini, walaupun semuanya menggunakan verb 3, tensesnya tetap beda-beda. Dia masih kembali ke tenses di mana dia menjadi kalimat aktif. Jadi salah satu kunci untuk menentukan tenses dari kalimat pasif adalah kita ubah dulu kalimat pasif itu menjadi kalimat aktif, kemudian kita bisa lebih gampang menentukan jenis tensesnya. Tapi kalau kalian udah pro atau udah dewa juga, kalian lihat kalimat pasif, kalian udah bisa nentuin tensesnya apa tanpa harus mengubahnya terlebih dahulu ke kalimat aktif. Nah, sekarang kita beralih ke yang past. C, P, PC. Rumusnya kan sama ya, cuma perbedaannya itu hanya di penggunaan to be sama 3H-nya doang. Kalau past dia pakai was atau were, kalau yang past untuk 3H kita cuma pakai had. Berarti rumusnya di sini untuk simple subject plus verb 2. Perubahannya menjadi subject plus to be plus verb 3, di mana to be-nya kita cuma pakai was atau were. Kemudian yang continuous sama subject plus to be plus
subject plus to be plus verb ing, di mana to be-nya kita pakai was atau were. Berarti perubahannya karena di sini verb ing-nya kita ubah menjadi verb 3, berarti subject plus to be plus being plus verb 3. Kemudian yang past perfect, subject plus 3h plus verb 3. 3h di sini berarti kita cuma menggunakan had. Perubahannya subject plus 3h plus been plus verb 3. Kemudian yang past continuous, subject continuous sama seperti di atas, subject plus 3h plus been plus verb ing, dimana untuk 3h kita hanya menggunakan had. Perubahannya juga sama, subject plus 3h plus been plus being yang menandakan dia continuous, dimana verb ing-nya kita ubah menjadi verb 3. Selanjutnya, nah, sekarang kita beralih ke tenses yang future dan past future. Perubahannya dalam rumus aktif ke pasif. Nah, ini aku ingatin sekali lagi, 3H. Kalau untuk yang present dia pakai has atau have, kalau yang past dia pakai had. Tetapi khusus untuk future dan past future kita hanya menggunakan have. Jadi untuk future dan past future, walaupun kita menggunakan subjek orang ketiga tunggal karena kita mempunyai will dan would, kita hanya menggunakan have. Jadi tidak ada penggunaan has untuk tenses future dan past future. Sekarang kita beralih ke rumusnya. Nah, untuk simple future, ingat segala yang menggunakan simple pasti dia menggunakan verb one. Jadi rumusnya subject plus will plus verb one. Nah, masih ingat penjelasan yang sebelumnya? Karena untuk future dan past future dia sudah menggunakan will dan would, maka kita tidak menggunakan to be. Jadi to be di sini kita ganti dengan be. Jadi cuman kata be. Berarti perubahannya ke kalimat pasif adalah subject plus will plus be plus verb 3. Kemudian yang future continuous, rumusnya kan subject plus will plus be plus verb ing. Sama dengan yang tadi, kalau ada verb ing berarti verb ing-nya kita berubah menjadi verb 3, di mana yang menandakan dia ing adalah kita tambah dengan kata being. Berarti rumusnya subject plus will plus be plus being plus verb 3. Kemudian untuk yang future perfect. Future perfect subject plus will plus 3h plus verb 3. Berarti rumusnya berubah menjadi, karena dia sudah verb 3 berarti sisa kata, karena dia sudah verb 3 berarti hanya kita tambahkan dengan kata been. Jadi rumusnya berubah menjadi subject plus will plus 3h plus been plus verb 3. Kemudian untuk yang future perfect continuous, rumusnya subject plus will plus 3h plus been plus verb ing. Nah, karena dia di sini verb ing, kita ubah menjadi verb 3 dan kita tambah dengan kata being. Rumusnya menjadi subject plus will plus 3h plus been plus being plus verb 3. Dan masih ingat dong, kalau untuk past future semua rumusnya itu sama dengan future. Hanya saja will-nya diganti dengan would. Jadi di sini semua sama dong ya. Nah, sekarang kita beralih ke contoh kalimatnya. Nah, sekarang aku tampilin ini adalah rumus kunci yang awal tadi kita hafalin. Jadi ini yang harus sebenarnya kalian ingat baik-baik mengenai perubahan kalimat aktif ke kalimat pasif. Di mana verb one berubah menjadi verb 3 kita tambah dengan to be untuk tenses yang simple. Yang continuous kan to be plus verb ing berubah menjadi to be plus being plus verb 3. Karena ing-nya hilang, dia berubah menjadi verb 3. Kemudian yang perfect 3h plus verb 3. Karena dia udah verb 3 maka sisa kita tambah dengan been, berarti 3h plus been plus verb 3. Untuk perfect continuous sama dengan continuous di atas, karena dia verb ing maka berubah menjadi verb 3, sisa kata tambah dengan kata being. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Aktif dan pasif. Kalau misalnya ada kalimat aktif seperti ini, Omi writes a note. Masih ingat, ini tensesnya adalah simple present. Simple present, subject plus verb one. Karena Omi ini merupakan orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya kita tambah dengan S di belakang. Masih ingat dong dengan ketentuan ini? Dan sekarang kita akan mengubahnya ke kalimat pasif. Ingat, kalau kalimat pasif dalam konteks simple present, berarti kata kerja verb one-nya berubah menjadi to be plus verb 3. Seperti ini. Dan objeknya berubah menjadi subjek. Jadi objeknya ke depan dan subjeknya ke belakang. Berarti kalimat pasifnya, a note is written by Omi.
Lihat perbedaannya. Kata kerja verb one-nya berubah menjadi to be present dia pakai is. Karena a not, dia tunggal. Kemudian menggunakan to be is, dan kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Dan ingat ciri-ciri dari kalimat pasif, salah satunya adalah menggunakan by, karena subjeknya pindah ke belakang. Jadi kalimat pasifnya adalah a note is written by Omi. Contoh yang kedua, Omi was writing a note. Perubahannya menjadi kalimat pasif. Ya, berarti dia dalam konteks continuous yang rumusnya to be plus verb ing. Berarti perubahannya ke kalimat pasif, dia harus to be plus being plus verb 3. Jadi objeknya menjadi subjek, berarti a note was being written by Omi atau him. Jadi di sini kita bisa pakai Omi atau bisa kita pakai objek pronounnya. Nah, untuk kalian yang belum mengetahui tentang masalah pronoun atau perubahan dari subjek menjadi objek pronoun, kalian bisa nonton video mengenai penggunaan to be dan juga pronoun. Kemudian yang ketiga, Omi will have written a note. Berarti perubahannya menjadi kalimat pasif. Yap, ini adalah perfect. Berarti 3H plus verb 3 berubah menjadi 3H plus been plus verb 3. Berarti perubahannya a note will have been written by Omi or him. Him di sini berarti sebagai objek pronoun. Contoh yang selanjutnya adalah Omi would have been writing a note. Berarti ini dalam konteks perfect continuous yang rumusnya 3H plus been plus verb ing. Nah, berarti di sini kita bisa ubah kata kerjanya menjadi verb 3, dan untuk menandakan dia continuous kita tambah dengan kata being. Berarti kalimat pasifnya menjadi a note would have been being written by him. Nah, selanjutnya aku mau ngajak kalian bagaimana cara menentukan tenses dari kalimat pasif. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, cara mudah atau cara awal bagi kalian yang ingin menentukan tenses dari kalimat pasif adalah kita ubah dulu kalimat pasif tersebut menjadi kalimat aktif. Baru disitulah kita bisa lebih gampang untuk menentukan tenses kalimatnya. Tetapi untuk kalian yang sudah sangat pro atau misalnya sudah sangat menguasai tentang kalimat aktif pasif ini, pada saat kalian melihat kalimat pasif pasti kalian udah tahu tensesnya apa tanpa mengubahnya ke kalimat aktif. Nah, contohnya seperti ini. Our house was cleaned by us yesterday. Ini adalah contoh kalimat pasif. Berarti kita ubah dulu ke kalimat aktif. Karena di sini ada was plus verb 3, berarti kalimat aktifnya tanpa to be. Terus karena di sini konteksnya pas, berarti ini berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Berarti harusnya kalimat aktifnya adalah we cleaned our house yesterday. Ingat di sini karena di objek pronoun dan dia kembali ke depan, kalau misalnya kita ubah menjadi kalimat aktif, dia kembali menjadi subjek pronoun. Nah, subjek pronoun dari us adalah we. Kemudian kata kerjanya yang pada saat dia berubah menjadi kalimat pasif, dari kata kerja bentuk kedua, dia pasti berubah menjadi to be plus kata kerja bentuk ketiga. Jadi perubahannya ke kalimat aktif. Dan ingat, ini adalah tensesnya adalah simple past, subjek plus verb 2. Dan walaupun bentuknya seperti ini kalimat pasif yang ini, tensesnya juga masih merupakan simple past. Kemudian contoh yang kedua adalah I wasn't invited by her to the party. Berarti kita ubah dulu ke kalimat aktif. Berarti yang di sini jadi objek seharusnya di kalimat aktif dia jadi subjek. Dan kemudian subjeknya yang seharusnya di sini subjek, berarti di kalimat aktif dia pasti menjadi objek. Berarti perubahannya menjadi kalimat aktif adalah she didn't invite me to the party. Berarti tensesnya adalah simple past. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah the dishes will be washed by me. Nah, bisa nggak kalian tentuin di sini tensesnya apa? Yap, benar banget, ini adalah simple future yang sebenarnya rumus awalnya cuma subject plus will plus verb 1. Berarti kalimat aktifnya menjadi I will wash the dishes.
Memang agak sedikit ribet sih dalam perubahan kalimat aktif ke pasif ini, tetapi ini akan sangat membantu kalian untuk soal-soal yang telah dimodifikasi untuk mempersulit kita dalam menjawabnya. Contoh yang paling simpel deh, yang sangat menggunakan tenses di dalam penggunaan materinya. Contohnya adalah conditional sentence. Kalian misalnya udah sangat menguasai mengenai ketiga tipe dari conditional sentence. Gimana kalau misalnya kalimatnya dibuat jadi kalimat pasif? Masih bisa nggak kalian buat menentukan tipe dari conditional sentence itu apabila kalimat-kalimatnya itu diubah menjadi kalimat pasif? Kan tensesnya masih sama kan, hanya saja konteks kalimatnya itu berubah menjadi kalimat pasif. Nah, itulah gunanya kalian harus mengerti masalah perubahan dari kalimat aktif ke pasif ini. Jadi apabila kalian nanti dalam soal menemui kalimat pasif, kalian tetap bisa menjawabnya ataupun menentukan tensesnya dengan tepat. Nah, cukup sekian dulu materi tentang active passive voice kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan update terbaru mengenai video materi seperti ini. Terima kasih.